penuntutannya harus sesuai dengan perbuatan yang pelaku lakukan, baik Ririn maupun Rio. Dua-duanya harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, nanti pledoi itu saya akan menyampaikan ya hal-hal yang meringankan untuk membantah apa yang menjadi dasar-dasar daripada struktur daripada rekusitor jaksa itu. Kalau nanya Ahmad Yani, tanya aja pada Ririn. Doang atau seperti apa? Serius saya, serius. Walaupun dari sisi sistematika kan gampang. Ahmad Yani itu harus nanyanya sama Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Ini kasus terbaru dari Poma nih. Tampaknya meninggalkan sebuah jejak yang semakin jelas, terutama dari investigasi Deddy Mulyadi yang kemarin kembali mengundang dari pegawai BJB ya, bahwa Deddy Mulyadi menemukan fakta baru ya, ketika Ririn katanya kan menghutangkan uang sebesar 300 juta ke Ahmad Yani. Tapi setelah ditelisik oleh Deddy Mulyadi bahwa ternyata si Ririn itu nggak terkait dengan BJB. Dia hanya sekedar outsourcing. Dan kemudian fakta baru ketika Pak Tony mengatakan bahwa memang dari seorang Tony RM itu mempunyai jumlah fee sangat fantastis karena dia adalah seorang marketing Bank BJB. Dari fee-nya saja sampai 20-30 juta. Nah, ini yang menjadi sebuah fakta yang bertentangan dari ungkapan yang Ririn sampaikan kepada Tony RM dan fakta yang terjadi di lapangan. Dan ternyata si Ririn cuman outsourcing yang cuman sekedar dari pihak-pihak yang menarik uang tunai di pasar-pasar dan kemudian itu disetorkan ke BJB, bukan sebagai debt collector ya. Nah ini nih. Dan seperti apa lengkapnya? Yuk kita simak. Marketingnya Ririn itu selama 3 tahun itu per bulannya itu 20 sampai 30 juta per bulan. Jadi kalau komisinya per bulan paling minim 20 juta saja insentifnya, itu kalau selama 3 tahun itu Ririn bisa dapat 720 juta. Dicari kwitansinya, dapatlah kwitansinya. Nah, ini kwitansi jelas ya, telah terima uang ya dari Ririn Rifanto, uang sejumlah 300 juta rupiah ya, utang uang sejumlah 300 juta rupiah telah diserahkan kepada Pak Ahmad Yani yang berhutang kepada Ririn Rifanto ya, sejumlah 300 juta tanggal 9 Februari 2016 utangnya. Masalah Ririn, kan ada muncul di media sosial, Ririn tuh punya uang, wajar dia punya uang, wajar dia meminjamkan 300 juta ke Pak Ahmad Yani, orang dia marketing di BJB, bener nggak? Sampai saat ini di data kepegawaian Bank BJB tidak ada atas nama Ririn yang dimaksud menjadi data pegawai Bank BJB. Marketingnya BJB? Tidak ada, Pak. Kalau yang disebut marketing itu freelance apa resmi? Marketing itu kan ada yang resmi, Pak Bu. Kalau yang freelance itu dia, kita tuh ada tenaga outsourcing. Nah sekarang Ririn terdaftar nggak sebagai tenaga outsourcing? Jadi kalau Bank BJB tidak ada terdaftar bahwa Ririn itu sebagai tenaga outsourcing atau di kepegawaian Bank BJB. Namun Bank BJB bekerja sama dengan perusahaan yang mengelola outsourcing, di mana data kepegawaian yang dimiliki oleh orang-orang yang bekerja tersebut di Bank BJB itu adanya di data perusahaan yang bekerja sama dengan Bank BJB. Jadi perusahaan boleh mengganti kapanpun karena kita Bank BJB bekerja samanya dengan jasanya. Oke, di perusahaan yang bekerja sama dengan BJB sebagai tenaga outsourcing marketing, Ririn terdaftar nggak di perusahaan itu? Setelah kami cek itu Ririn itu terdaftar sebagai outsourcing di PT SME yang outsourcing di PT SME sebagai kas kolateral, jadi pick up service yang mengambil dana, bukan marketing. Oh, jadi tugasnya Pick up service dia mengambil dana nasabah untuk pembaik pick up service itu
petugas yang mengambil dana nasabah untuk pembayaran kredit atau menagih. Oh, penagih utang. Ya. Debt collector? Bukan debt collector, Pak Group. Jadi PR service itu Bank BJB pernah bekerja sama dengan PT SMA itu sebagai jasa yang melakukan pengambilan dana. Biasanya kan kita ada dana di pasar-pasar atau Oh iya, di perusahaan kerjasama ngambilin duit tunai. Iya. Nah, dia sebagai tenaga outsourcing mengambil uang tunai di daerah-daerah, di pasar-pasar, di kawasan-kawasan yang nanti distorkan ke BJB. Iya. Gajinya gede nggak? Enggak, Pak Bu. Gajinya itu kalau di bawah Di bawah UMR. satu total kami cek itu sekitar 1,2. Nah, gajinya 1,2. Sekitar, Jadi bukan bos dong. bukan. Oh, jadi bukan uang yang bergaji besar. Iya. Jadi kalau Ririn, saya mengejar ini loh. Ririn tuh meminjamkan uang 300 juta ke Amaniani dengan status dia sebagai pegawai outsourcing hanya 1,2, berarti dia harus ngumpulin uang 500.000 rupiah sebulan atau cuma 5 juta, jauh ke 300 ya. Jadi ya mungkin aja dia punya uang yang lain, tetapi kalau melihat dari status dia bekerja itu tidak mungkin mengumpulkan uang itu. Karena sebagai pegawai ya, bukan pegawai Sampai kapan dia pegawai di tenaga PT apa namanya? PT SME SME itu Iya. sampai kapan? sampai sebentar itu nggak ada, Pak. 2013 Sampai 2013. mulai dari 2013 lalu berakhirnya 2000 maaf Pak, dari 2010 sampai 2013 Bank BJB bekerja sama dengan PT SME. Setelah itu nggak ada kerjasama lagi. Berarti setelah 2013 Ririn tuh sudah tidak bekerja lagi di situ. Artinya dia nggak tahu pekerjaannya apa. Ya. Yang jelas setelah itu dia tidak punya pekerjaan lagi di situ. Oke, jadi setelah itu dia tidak punya pekerjaan lagi di PT SME sebagai mitra kerja dari PT Bank Jabar Banten. Pak Group, maaf izin, jadi BJB itu bekerja sama dengan PT SME itu di tahun 2010 sampai 2013. Dari keterangan data di PT SME ini, Ririn ini ditempatkan di Bank BJB itu tahun 2013, sama ada keterangan sampai kapan. Oh, jadi cuma sebentar 2013. Tapi kan keburu berhenti kerjasamanya. Kerjasamanya keburu berhenti. Jadi memang kalau kita kan kerjasamanya tadi beli jasa dengan mereka berhak membantu. Artinya dari sisi ini Ririn memiliki pengetahuan tentang cara mencairkan, kemudian aspek-aspek yang bersifat administratif yang berhubungan dengan perbankan. Dia punya pengetahuan tentang itu, gitu loh. Gitu. Jadi pinter lah, gitu loh. Jadi itu aja yang diketahui tentang itu. Jadi karena Ririn itu sebagai pegawai PT SME, jadi memang tidak di bawah monitor. ya berakhirnya 2013. Kita kerjasama dengan mereka. Ya, jadi ini penjelasan tentang Ririn. Jadi sudah dijelaskan, Ririn tidak pernah bekerja di BJB secara organik, Sudah organik. tetapi dia bekerja sebagai tenaga outsourcing pada tahun 2013 dengan PT SME, dan 2013 sendiri PT SME putus kerjasama dengan BJB. Jadi kurang lebih bekerjanya berbulan-bulan lah. Iya. Di tahun 2013 dengan upah minimum kabupaten. Ya, di Indramayu 2013 upahnya sekitar 1 juta lah, 1,2 juta ya. Ini fakta yang sangat mencengangkan juga ya guys ya. Dan juga ternyata nih ada sebuah fakta nih yang boleh dibilang kalau memang ini benar, ini adalah teman Ririn gitu ya. Dia mengatakan yang sangat membuat kita paling gak mind blowing banget. Karena apa yang dikatakannya bahwa si Ririn itu pernah berkata kepada temannya bahwa dia itu setiap bulannya itu menerima pensiunan. Dan kemudian pensiunan itu dari Bank BJB. Padahal dia gak pernah kerja di BJB kan, cuman outsourcing. Dan kemudian dia bukan marketing di Bank BJB yang katanya itu mendapatkan fee yang cukup besar. Otomatis amannya ini bisa dong utang 300 juta. Tetapi kata temannya, Siri itu cuma pengangguran. Bukan pengangguran, udah nggak kerja gitu loh. Dan punya uang pensiun, padahal dan dia bukan orang yang pernah bekerja di situ. Nah ini fakta yang benar-benar gong banget gitu loh.
Dan apakah benar si Tony RM sebagai pengacara yang memang sudah sangat profesional, dan bahkan ini kalau memang benar ya Pak Tony kayak orang kena jebakan Batman gitu guys ya. Tapi kan dari apa yang sudah diputuskan jaksa penuntut umum kan bukan menjadi sebuah keputusan yang valid sebelum hakim memutuskan secara yang valid gitu. Dan seperti apa selengkapnya kita lanjut. Kenal sama Ririn. Kenal. Nah, sejauh mana abang kedekatan sama Ririn? Ya udah seperti sahabat sih, teman. Nah, sejak dari kapan bersahabat dengan Ririn? 2015 akhir 2015 akhir sampai 2025 awal. terakhir main. Terakhir main ya. Rumahnya. Seringnya main di mana? Di Rumahnya. tempat lain atau di tempat Rumahnya Ririn. Di rumahnya Ririn. Apa yang abang lakukan di tempatnya Ririn? Ya, dia main game. Main kadang game. Yang ngopi bareng. Sering dijadikan untuk tempat ngumpul nongkrong. Kumpul nongkrong anak-anak. Ya banyak sih, hampir semua orang situlah. Sering pada nongkrong di situ. Menurut abang, sahabat, anggap aja sahabat satu kampung lah ya. Ya. Kepribadian Ririn tuh seperti apa di mata abang? Kalau kepribadian saya sih, Ririn tuh orangnya Ririn. apa ya, bergaul gitu. Satu bergaul ya, emang banyak temennya juga. Nah kedua tuh suka beli rokok. Itu kalau setiap tanggal 27 itu pasti dia tuh beli rokok buat Tanggal 27. Tanggal 27. Sering. Nah, dia menurut pengetahuan abang nih pernah bercerita nggak tanggal 27 dia dapat gaji, sedangkan Ririn kerja nggak sih? Enggak. Ririn Dari tidak. awal kenal pun saya enggak pernah lihat Ririn kerja. Dari awal kenal tidak pernah melihat Ririn kerja. Enggak pernah. Tidak pernah. Nah dia ngomong itu uang pensiunan dia sendiri. Ririn sempat bercerita kalau tanggal 27 itu mendapatkan uang pensiunan. Pensiunan dari BJB. siapa? Dari BJB. Itu pensiunan siapa? Pensiunannya Ririn. Ririn menyatakan itu pensiunan Ririn dari BJB setiap tanggal 27. Ya. Oke. Oh iya. Dilakukan pemeriksaan itu adalah menjadi salah satu petunjuk. Dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Ririn itu sebagai eksekutor yang benar-benar melakukan kejahatan tersebut, yang akhirnya dijatuhi hukuman mati ya, meskipun itu bukan dari hakim ya, belum diputuskan secara langsung. Dan ternyata dari fakta-fakta baru itu semakin menguatkan bahwa Ririn adalah pelaku gitu loh. Apalagi ketika dari HP Ririn terdeteksi ketika dari para mayat belum diketemukan. Ini sih dari berita yang beredar ya, bahwa Ririn itu sempat mengakses Google yang mengetik sebuah pertanyaan bahwa dari mayat-mayat itu sudah diketemukan apa belum, ketika mungkin dia itu dalam masa kaburan ya. Dan ini menjadi sebuah konspirasi yang bagus banget. Terus kemudian dari para masyarakat ya, bahkan para pengacara bisa terkecoh sedemikian rupa. Tetapi jika kita berlogika ya, karena dari apa yang diutarakan pegawai BJP memang sangat bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Ririn atau apa yang dikatakan oleh Ririn. Dan kemudian jika memang itu benar, berarti narasi yang diungkapkan oleh Priyo itu memang benar terjadi, bahwa Priyo ditekan oleh Ririn sejak awal agar si Priyo itu ya sesuai dengan narasi Ririn, dan kemudian Ririn akhirnya itu malah justru terjebak sendiri gitu loh, dengan ketika si Priyo berseberangan dengannya. Dan inilah menjadi sebuah kunci ya, ketika bahwa uang yang dipinjam Aman ini itu hanya sekedar fake gitu loh, dan hanya sekedar narasi, konspirasi agar semua itu percaya bahwa kejadian ini berawal dari Aman Yani yang berhutang kepada Ririn. Dan kemudian untuk membuat si uang Aman Yani kembali, otomatis kan harus ngutang ke menagih ke Budi, yang katanya Budi itu juga punya utang kepada Aman Yani. Dan akhirnya konspirasi itu terwujud. Dan dari data-data yang
diterima oleh Tony RM, tampaknya ini sebuah narasi yang disampaikan kepada Pak Tony ya, yang cukup sempurna gitu loh. Dan kemudian ternyata malah justru narasi itu semakin menyurutkan Ririn. Memang benar ya, sepandai-pandainya tupai meloncat memang tetap hewan ya. Dia tetap tidak akan bisa berkelit dan kemudian fakta-fakta baru malah justru menyudutkannya. Jika memang benar, ya seperti yang mereka dari Mulyadi, ya dia itu pantas diberi hukuman yang setimpal. Cukup sekian video kali teman-teman, semoga mendapat informasi. Ciao.